Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab fikih Matan Abi Syuja. Pembahasan kita malam hari ini adalah seputar masalah istinja. Apa yang dimaksud dengan istinja? Istinja adalah membersihkan kotoran yang keluar dari farji, baik dubur maupun kubul. Baik. Dengan menggunakan air atau batu atau benda-benda yang semisal dengan batu. Itu namanya istinja. Berasal dari kata naj'u yang berarti memutus. Berarti apa? Memutus. Seperti kalau orang Arab bilang najautus syajarah. Aku memotong kepada pohon. Karena orang yang beristinja, dia akan memutus atau membersihkan sisa-sisa buang air besar atau sisa-sisa buang air kecil. Baik. Istinja dalam istilah lain disebut dengan istitabah. Istitabah. Nah, istitabah artinya berusaha untuk bersih, berusaha untuk nyaman. Nah, karena dengan membersihkan sisa kotoran buang air besar atau sisa kotoran buang air kecil, seseorang akan merasakan nyaman. Berbeda dengan ketika masih ada sisa kotoran buang air besar, sisa kotoran buang air kecil yang tidak dia bersihkan, dia tidak nyaman. Maka disebut dengan apa? Istitabah. Nah, istinja itu mencakup, kalimat istinja atau istitabah itu mencakup istinja dengan air, cebok dengan air, ataupun istijmar, yaitu cebok menggunakan batu atau yang semisalnya. Pembahasan kita akan dimulai dengan hukum istinja. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Wal istinja'u wajibun minal bawli wal ghaiti. Istinja hukumnya adalah wajib. Apa artinya wajib? Wajib adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang mengharuskan, harus kerjakan. Itu namanya apa? Wajib. Yang
konsekuensinya adalah apabila dikerjakan dengan niat ibadah akan mendatangkan pahala. Apabila ditinggalkan tanpa uzur akan menjadikan dosa. Itu namanya apa? Wajib. Istinja hukumnya wajib. Apa yang menyebabkan wajib istinja? Qala minal baul. Dari kencing. Wal ghaiti, dan buang air besar. Iya. Istinja itu wajibnya adalah yang pertama setelah buang air kecil, yang kedua setelah buang air besar. Ghaid, kalimat ghaid itu asal katanya atau asal maknanya adalah tempat yang rendah. Itu namanya apa? Ghaid. Karena dulu orang-orang Arab kuno, gitu ya, sebelum adanya apa WC permanen, mereka kalau mau buang air besar, mereka akan mencari tempat-tempat yang jauh dari keramaian, yang umumnya itu nanti berada di mana? Tempat-tempat yang lebih rendah. Tempat itu namanya apa? Ghaid. Nah, kemudian karena setiap orang yang akan buang air besar menuju tempat itu, maka orang yang buang air besar disebut ghaid. Nah, kemudian karena seringnya kalimat ini digunakan, lama-lama orang kotoran yang keluar dari dubur juga disebut dengan apa? Ghaid. Disebut dengan ghaid. Baik. Jadi kapan wajib beristinja? Setelah kita apa? Buang air kecil atau buang air besar. Baik. Istinjanya di mana? Karena istinja itu adalah membersihkan sisa buang air kecil atau sisa buang air besarnya, yang dibersihkan di situ. Tempat keluarnya kencing dan apa? Air besarnya. Betul? Wajibnya beristinja setelah buang air besar atau buang air kecil diambil dari pertama kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali buang air kecil atau buang air besar selalu beristinja. Misal diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala." Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke khala. Khala itu kalau mana aslinya tempat yang sepi, yang kosong, tapi maksudnya di sini adalah apa? WC, tempat buang air kecil atau air besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat masuk ke khala. Coba bisa kita
WC gitu. Fa'ahmilu ana wa ghulamun nahwi ma'i idawatan min ma'in wa anazah. Lalu aku dan ada satu lagi anak kecil yang umurnya sama dengan aku membawa wadah kecil berisi air dan tombak kecil. Nah, anazah itu tombak yang kecil yang segini itu namanya apa? Anazah. Biasanya selain ini dijadikan sebagai senjata, juga digunakan untuk setelah ketika sholat ditancapkan di depannya. Begitu juga ketika orang mau buang air kecil atau buang air besar, ini ditancapkan, nanti dibuat untuk apa? Membentangkan tutupnya. Nah, itu namanya anazah. Jadi Rasulullah SAW mau buang air kecil, Anas sebagai pelayan Rasulullah SAW tahu apa yang dibutuhkan oleh Rasulullah kalau dia mau buang hajat. Anas bawakan air dan tombak kecil. Qala fayastanji bil ma. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristinja dengan menggunakan air. Baik. Kemudian hadis lain diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-gha'ita fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjarin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi ghaid. Ghaid yang dimaksud di sini adalah apa? Tempat buang hajat. Artinya beliau hendak buang hajat. Fa'amarini an atiyahu bi thalathati ahjarin. Lalu Rasulullah memerintahkan aku untuk memberi beliau 3 buah batu. Buat apa tuh? Buat istinja. Kalau hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristinja dengan air. Hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristinja dengan batu atau yang kita sebut dengan apa? Istijmar. Kalau orang Jawa bilang peper. Orang Jawa bilang apa? Peper. Itu dari kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ilal ghaid falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjarin yastatibu bihin fa innaha yujzi'u anhu." Innaha yujzi'u anhu. Ketika kalian hendak pergi buang air besar, maka pergilah dengan 3 buah batu untuk beristinja. Nah, karena itu mencukupi untuknya. Menunjukkan apa nih? Yang pertama, Rasulullah merintahkan istinja dengan 3 buah batu. Berarti istinja hukumnya apa? Wajib. Dan yang kedua, Rasulullah mengatakan istinja minimal dengan 3 batu. Berarti kurang dari 3 batu tidak cukup. Itu terkait hukum istinja dari apa? Dari kencing atau buang air besar. Hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib. Apakah ada penyebab lain yang mewajibkan istinja? Ada. Apa itu? Najis-najis lain yang keluar dari dubur maupun kubul. Yang keluar dari dubur ataupun dari kelamin. Seperti madhi. Seperti apa?
madhi. Nah, ketika seseorang keluar madhi dari kelaminnya, maka dia wajib istinja. Seperti diriwayatkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib, dia menceritakan, saya itu kuntu rajulan madza'an. Ini seorang laki-laki yang sering keluar madhi. Nah, amartul Miqdad bin Aswad an yas'alan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku perintah Miqdad bin Aswad untuk bertanya kepada Rasulullah. Kenapa enggak tanya sendiri? Dari lain, nah, aku malu untuk bertanya pada Rasulullah karena putri Rasulullah adalah istriku. Nah, malu mau tanya sama mertua. Kemudian jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Dia supaya membasuh zakarnya dan wudu. Berarti kalau keluar madhi dari kemaluan, maka wajib apa? Wajib istinja. Itu juga misalnya, waliyadzubillah, misalnya karena sakit, misalnya keluar darah atau keluar nanah, itu kan najis semua itu. Nah, maka juga wajib istinja. Wajib istinja. Baik. Tapi kalau yang keluar itu misalnya angin, ketut, orang ketut misalnya, wajib istinja apa tidak? Tidak. Jadi tidak wajib istinja karena kentut. Itu hukum istinja, hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib. Baik. Kalau orang tidak memperhatikan istinja, ada risikonya enggak? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat lewat 2 kuburan. Kemudian beliau bersabda, innahuma la yu'adzaban. 2 penghuni kubur ini disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Keduanya tidak disiksa karena sesuatu yang besar. Maksudnya apa? Bukan karena sesuatu yang ini berat untuk dilakukan atau berat untuk dihindari. Nah, ini penyebabnya ini adalah sesuatu yang apabila dia kerjakan ringan. Atau kalau dia hindari itu ringan. Baik. Apa penyebabnya? Amma ahaduhuma faqana yamshi bin namimah. Salah satu dari keduanya senang adu domba. Nah, senang adu domba. Wa amma al-akhar fakana la yastanzihu minal baul. Adapun yang satunya tidak bersesuci dari kencing. Nah, habis kencing, tidak mau bersesuci. Katanya, habis kencing cuma diobati. Habis kencing cuma diobati. Obatnya apa? Abid katanya. Nah, cuma diobat-abidkan. Iya. Kita beralih ke masalah berikutnya. Mana yang paling afdal di antara cara-cara beristinja? Orang beristinja itu ada 3 alternatif. Alternatif pertama adalah menggunakan istijmar dulu, artinya diusap dulu dengan batu atau dengan tisu, atau dengan yang lainnya yang punya fungsi sama. Kemudian baru dibasuh dengan
air. Yang kedua adalah dibasuh dengan air saja. Yang ketiga, dibersihkan dengan batu saja atau yang semisal. Dengan batu, atau dengan tisu, atau dengan apa misalnya tanah kering, atau dengan dedaunan yang bisa membersihkan. Ini 3 alternatif orang beristinja. Dari 3 ini mana yang paling utama? Mana yang paling afdal? Qala wal afdalu ay yastanjiya bil ahjari thumma yutbi'uha bil ma'. Wal afdal, dan yang paling afdal, yang paling utama dalam cara beristinja adalah ayyastanjiya bil ahjar. Beristinja dengan beberapa batu. 3 batu minimal. Thumma yutbi'uha bil ma'. Kemudian dia mengikutkannya dengan air. Ini yang pertama. Yang paling afdal adalah bersuci atau beristinja dengan batu dulu, atau kalau nggak ada batu ya tisu atau yang lainnya. Setelah itu baru dibasuh dengan air, atau baru beristinja dengan air. Kenapa ini lebih afdal? Yang pertama, dia hasilnya lebih bersih. Yang kedua, tangannya terhindar dari menyentuh tempat yang masih sangat kotor. Tentu? Jadi kalau dia bersihkan dulu dengan tisu atau dengan batu sebelum dia gunakan air. Ini tangan ketika menyentuh dubur atau bekasnya buang air besar sudah tidak terlalu kotor di situ. Tentu? Berbeda kalau dia langsung dengan air, langsung menggunakan air, tangannya langsung bersentuhan dengan sisa-sisa kotoran itu. Mungkin nanti habis itu tangannya ada bau, ya enggak? Qala wa yajuzu ay yaqtasira 'alal ma'i. Wa yajuzu, dan boleh ay yaqtasira, dia hanya menggunakan, membatasi 'alal ma', atas air. Au 'ala thalathati ahjarin, atau dengan 3 batu, yungki, yang dia membersihkan, bihinna, dengan 3 batu itu, al-mahalla, pada tempat. Tempat apa? Tempat buang air besar dan air kecilnya. Tempat keluarnya air besar dan air kecil. Dubur atau kubul. Begini adab, ya. Jadi adab, salah satu adab itu adalah ketika kita menyebut sesuatu yang tidak pantas untuk disebut secara vulgar, kemudian bisa disebut dengan kata-kata pinjaman, kata-kata yang lebih halus. Yang penting itu bisa dipahami, itu lebih afdal daripada menggunakan kata-kata yang vulgar. Kecuali kalau tidak bisa dipahami. Kecuali dengan disebut apa adanya, ya berarti harus disebut apa adanya. Tapi kalau bisa diketahui, misalnya disebut al-mahal, tempat keluarnya kotoran, atau tempat keluarnya air besar atau air kecil. Bisa dipahami begitu, itu lebih baik daripada menggunakan kata-kata yang vulgar. Mu'allif mengatakan gimana?
Kalau hanya dengan menggunakan air saja gimana hukumnya? Boleh. Nah, ini yang umumnya kita kerjakan begitu. Nah, hanya dengan menggunakan air, karena kamar mandi kita adanya hanya air. Atau menggunakan 3 batu yang cukup untuk membersihkan tempat keluarnya kotoran. Nah, gimana maksudnya ini? Istijmar. Istijmar itu atau peper minimal menggunakan 3 batu. Minimal menggunakan 3 batu. Kalau tisu minimal berapa kali? Nah, 3 lembar tisu, artinya 1 tisu buat 1 apa? 1 kali mengusap. Nah, minimal 3 kali. Baik. Dengan catatan sudah bersih. Kalau sudah 3 kali belum bersih, cukup belum? Belum. Nah, jadi kalau sudah 3 kali belum bersih berarti harus ditambah lagi. Kalau baru 1 kali, 2 kali sudah bersih cukup apa belum? Belum. Minimal harus 3 kali. Betul? Jadi minimal 3 kali yang bersih. 3 kali yang bisa membersihkan. Itu minimal. Jadi kalau orang hanya beristinja dengan air saja boleh. Orang beristinja dengan batu saja boleh. Tapi kalau dengan batu ada syaratnya. Gimana? Batunya minimal 3. Syarat yang pertama. Yang kedua harus bersih. Kalau dia sudah 3 belum bersih, berarti harus ditambah. Kalau dia baru 2 atau kurang dari 3 sudah bersih, harus ditambah. Betul? Qala fa idza arada al-iqtisara. Bila dia menghendaki al-iqtisara ala ahadihima, cukup dengan salah satu keduanya, fal ma'u afdal, maka air itu lebih utama. Kalau orang hanya ingin memilih salah satu saja, dengan air atau dengan batu, maka yang paling afdal adalah dengan batu, dengan air. Kenapa dengan air lebih afdal daripada dengan batu? Dengan air lebih afdal daripada dengan batu, yang pertama karena dalil. Dalam Al-Quran Allah berfirman, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di Masjid Quba itu ada beberapa laki-laki yang senang bersesuci. Allah menyanjung mereka. Nah, mereka itu orang-orang yang senang bersesuci. Kemudian dalam riwayat dikatakan kanu yatatahharuna bil ma. Kebiasaan mereka adalah bersesuci dengan air. Beristinja dengan apa? Air. Allah dalam ayat ini memuji orang-orang yang membiasakan bersesuci dengan air. Ini menunjukkan afdalnya bersesuci dengan air. Yang kedua, secara logika, akal. Bersesuci atau beristinja dengan air itu hasilnya lebih bersih daripada beristinja dengan batu.
Baik. Sudah. Pembahasan mu'allif sampai di sini. Kemudian kita masih ada beberapa masalah yang tidak dibahas oleh mu'allif. Penting juga untuk kita ketahui. Yang pertama, ketika kita beristinja dengan air, batasnya sampai seberapa? Batasnya sampai seberapa? Misalnya saya buang air besar. Kemudian saya beristinja dengan air. Batasnya berapa kali siram? Sampai bersih. Batasnya sampai bersih. Tidak ada batasan 2 kali, 3 kali, 4 kali, atau 7 kali. Tidak ada. Batasnya sampai bersih. Bagaimana saya tahu bersih? Saya kan nggak bisa lihat. Nah, diajarkan. Nah, taunya kita kalau sudah bersih, nah, tempat keluarnya kotoran tadi sudah nggak licin. Ya, begitu kita siram, kita gosok, sudah terasa keset. Nah, berarti itu sudah bersih. Ini kalau dengan air. Ini kalau dengan air. Kemudian kalau itu buang air kecil. Gimana? Berapa kali kita siram? Gimana? 1 kali cukup. Cukup. Nah, 1 kali cukup. Nah. Terus yang wajib dibasuh ketika beristinja dengan air. Itu seberapa? Nah, gimana? Pantan mubalek juga. Kalau istinja yang wajib dibasuh seberapa? Sampai pusar? Tidak. Yang wajib dibasuh, yang wajib disucikan, yang terkena najis. Yang terkena najis. Yang terkena najis seberapa? Kalau kita buang air besar, yang kena najis mana? Lubang dubur dan sekitarnya. Berarti yang wajib disucikan situ. Kemudian kalau orang buang air besar biasanya juga mesti buang air kecil. Nah, berarti ujung apa? Ujung kemaluannya kalau laki-laki. Nah, jadi tidak semua harus dibasuh. Gitu ya. Tidak semua harus dibasuh. Nah, jadi yang harus dibasuh adalah yang mana? Yang terkena najis. Makanya Rasulullah SAW ketika buang air besar, dia hanya membawa air di mana? Idawah. Idawah itu apa? Wadah yang kecil. Sama seperti 1 gayung air. Nah, kalau untuk membasuh sampai sak pusatnya cukup apa enggak tuh? Enggak cukup. Nah, tidak cukup untuk membasuh sampai sak pusarnya, enggak cukup. Misalnya orang bisa misalnya buang air besar atau buang air kecil. Kakinya nggak kena cipratan najis. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Misalnya dia buang air kecilnya duduk di kloset duduk. Atau kloset-kloset jongkok juga bisa kalau dia hati-hati. Nah, itu nanti badannya atau kakinya nggak sampai kecipratan kencingnya atau kecipratan najisnya, tidak. Nah, kalau bisa begitu, nah, dia harus cuci kaki apa enggak? Enggak kan? Enggak. Misalnya air hanya terbatas, hanya cukup untuk membasuh tempatnya najis, cukup apa enggak? Cukup. Gitu? Nah, jadi ini kita berikan awasan seperti ini supaya kita enggak berlebih-lebihan.
ya, tidak berlebih-lebihan. Sehingga kalau buang air kecil atau buang air besar, nah, mensucikannya menghabiskan air yang sangat banyak sekali. Enggak boleh kan? Israf namanya, berlebih-lebihan. Ya. Israf walaupun tujuannya ibadah, tujuannya bersuci juga tidak boleh. Jadi gunakan secukupnya. Kalau perlu misalnya cuci kaki ya secukupnya, jangan terus air seember habis semua. Israf enggak boleh. Baik. Kemudian masalah yang kedua terkait dengan istijmar, bersesuci dengan batu atau yang semisalnya. Yang pertama, kapan kita boleh menggunakan cara ini? Apa itu? Bersesuci dengan batu atau semisalnya. Kita boleh memilih cara ini apabila dan yang keluar tadi, baik air besarnya atau air kecilnya, tidak melebihi tempat yang biasanya. Gimana misalnya? Nah, kalau itu kencing, ya tidak melebihi, kalau laki-laki yang kencing, ya tidak melebihi ujung kemaluannya. Nggak sampai kena paha, nggak sampai kena lutut, nggak sampai kena kaki. Gitu. Kalau itu buang air besar, juga begitu, hanya di sekitar lubang duburnya saja. Sudah. Tapi kalau di situ kotorannya sudah kena paha atau kena kaki, tidak bisa disucikan dengan apa? Batu. Yang kedua, alat yang kita gunakan apa? Alat yang boleh digunakan satu batu. Yang disebut dalam nas batu. Atau alat-alat lain yang punya fungsi sama. Yaitu apa? Yang membersihkan, bisa membersihkan. Nah, misal ada kertas atau tisu, ada daun yang bisa bersih. Ya. Tapi kalau itu gak bisa membersihkan, gak boleh. Misalnya apa? Kaca, misalnya pecahan kaca, licin kan? Nah, atau pecahan keramik, nah, licin, gak bisa dipakai. Oke? Nah, yang kedua, tidak boleh menggunakan benda-benda yang dihormati. Ya. Seperti apa? Menggunakan makanan. Baik makanan kita ataupun makanan hewan, sama nggak bolehnya. Ya. Ya. Baik makanan kita atau makanan hewan, nggak boleh. Oke? Nah, nanti ada jagung dipakai untuk apa? Peper. Boleh nggak? Oh, boleh. Oh ini ada apa? Singkong sudah kering nih, gaplek. Nah, buat peper, nggak boleh. Tentu? Nah, kemudian juga tidak boleh menggunakan benda-benda lain yang terhormat, misalnya uang, nggak boleh. Ya, apalagi kertas-kertas yang ada catatan-catatan ilmu, ya. Atau bahkan apa namanya itu bekas mushaf misalnya, haram digunakan untuk istinja. Kemudian yang ketiga apa tadi? Caranya. Nah, caranya gimana? Nah, diusap minimal 3 kali. Nah, diusap minimal berapa kali? 3 kali dengan catatan sudah bersih. Dengan catatan sudah bersih. Kalau 3 kali belum bersih harus ditambah. Kalau kurang dari 3 kali sudah bersih harus ditambah minimal 3 kali. Dan kalau lebih dari 3 kali maka disunnahkan berhentinya pada hitungan ganjil. Misalnya gimana? Dia tadi 3 kali belum bersih. Terus ditambah 1 kali, 4 kali sudah bersih. Disunahkan diusap sekali lagi sampai 5 kali. 5 kali belum bersih, 6 kali bersih. Nah, maka disunahkan untuk berhenti di mana? Angka 7 dan seterusnya. Baik, untuk kajian malam hari ini kita cukupkan sampai
di sini dulu. Ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.